Assalamualaikum, welcome pemirsa Muslimah Delhi. Hari demi hari kita jalani di dalam negeri ini, namun tak sedikit pun mendapatkan titik cerah. Semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah akibat dari kesalahan sistemis. Mengutip bukunya Darren H. McLuhan, Why Nations Fail, tentang penyebab kegagalan suatu negara. Gagalnya suatu negara dalam mengurus rakyatnya disebabkan oleh lembaga politik dan ekonomi yang buruk atau institusi ekstraktif yang menguntungkan kelompok elit kecil, bukan karena faktor geografis, budaya, atau ketidaktahuan pemimpin. Dengan kondisi demikian, apakah ada sistem negara yang tidak gagal dalam mengurusi rakyatnya? Episode kali ini bakalan mengungkap sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hari ini, Joe mau memperkenalkan sedikit tentang profil narasumber kita hari ini. Nah, beliau bernama Eki Nova Lestari SH. Aktivitas beliau saat ini adalah berdakwah dan juga merupakan pengelola sekolah anak Tangguh Al-Mansurah dan juga Guru Tasin. Nah, selengkapnya kita akan bahas bersama Kak Eki. Selamat datang Kak Eki, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya Kak. Kita kan tahu ya saat ini tuh di tengah-tengah hegemoni dan dominasi ideologi kan Kak. Ideologi kapitalisme, kita tuh patut bertanya nih kan Kak. Gelapnya dunia saat ini itu apakah dampak dari ideologi kapitalisme atau sejauh mana nih peradaban barat kapitalisme berdampak pada dunia, bahkan Indonesia khususnya dunia Islam nih Kak? Okay. Sebelum kita jauh membahas tentang apakah semua kegelapan, rumitnya persoalan yang hari ini melanda negeri kita, termasuk dunia gitu ya, khususnya dunia Islam, maka kita perlu pahami lebih awal sebelum kita tuduh gitu ya kapitalisme itu. Kita dudukkan dulu kapitalisme itu apa gitu, supaya orang juga paham, nggak langsung ujuk-ujuk nuduh bahwa ini gara-gara kapitalisme. Maka di sini kita penting dulu memahami kapitalisme itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi kapitalisme itu dia adalah sebuah sistem yang tegak atas akidah fasluddin anil hayah atau pemisahan agama dari kehidupan. Maka di dalam kapitalisme keberadaan agama itu hanya menjadi perkara yang hidup dalam ranah private, gitu ya. Karena kapitalisme memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat, gitu. Yang konsekuensinya apa? Maka tidak boleh ada campur tangan agama dalam urusan kehidupan dalam perkara apapun. Baik ekonomi, politik, hukum, pemerintahan, kehidupan sosial. Maka itu semua tidak boleh ada campur tangan agama. Atau bahasa sederhana yang mungkin kita sering dengar itu, sering orang bilang, jangan bawa-bawa agama. Gitu. Tidak ada peran Tuhan dalam kehidupan. Akhirnya apa? Ya karena Tuhan gak ikut campur, berarti yang nyampurin siapa? Karena Tuhan itu gak ngatur, berarti yang ngatur siapa? Ya dalam hal ini, karena Tuhan gak ngatur, berarti yang ngatur adalah manusia. Nah, ketika akhirnya manusia yang diberikan kewenangan untuk mengatur hidupnya, gitu ya, termasuk mengatur hidup manusia yang lain, maka jangan heran kalau pada akhirnya muncul banyak persoalan. Kenapa bisa muncul banyak persoalan? Nah, nanti kalau kita buka di dalam Quran itu, Allah mengatakan apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit dan pada hari kiamat akan dihimpunkan dalam keadaan buta. Jadi Allah mengatakan bahwa waman a'rada, barang siapa yang berpaling gitu ya. Dari apa? Al-dzikri, dari perintahnya Allah, dari aturannya Allah gitu ya. Karena harusnya kan kita paham ya bahwa manusia, alam semesta, apapun yang hari ini ada gitu ya, yang ada di dalamnya gitu ya, kita semuanya semuanya adalah hamba yang berasal dari Allah yang menciptakan dengan satu amanat untuk beribadah kepada Allah, kan begitu ya. Maka tugas kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, hari ini justru perintah untuk menjalani ibadah, menjalani aturan sesuai dengan aturan Allah malah justru nggak dipakai gitu ya. Makanya hari ini kita hidup dengan aturan yang bukan aturannya Allah. Maka kalau pada akhirnya sekarang muncul banyak persoalan
Katakan misalnya hari ini kita lihat dari sisi ekonomi saja, gitu ya. Islam itu memberikan aturan terkait dengan persoalan ekonomi, makanya di dalam Islam itu ada yang namanya moneter Islam. Moneter Islam itu kan salah satunya itu adalah yang namanya mata uang, dia harusnya full bodied money, antara nilai intrinsik dan nilai nominal uang itu setara. Tapi hari ini kita lihat pasca peristiwa Bretton Woods, gitu ya, Amerika itu bisa mencetak uang tanpa tanpa adanya fondasi emas. Dia suka-suka dia gitu kan ya, nyetak uang. Hingga akhirnya nilai mata uangnya kacau. Kan begitu. Nah, kalau akhirnya hari ini Indonesia kan juga begitu ya. Jadi antara nilai nominal yang tertera dalam uang dengan nilai intrinsik yang menjadi bahan pembuat uangnya tidak setara. Hingga akhirnya hari ini di Indonesia uang 100.000 bisa dapetin ini gitu ya. Tapi kalau kita ke Amerika nggak bisa dapat mainan ini. Nggak punya harga kan gitu ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang. Nah itu contohnya itu seperti itu. Itu dari ekonomi. Kemudian yang kedua, kerusakan dalam bidang sosial. Mungkin yang lagi rame lah hari ini ya, ada dokter dokter cabul misalnya. Padahal kan seharusnya dokter itu punya kesadaran atau punya jiwa untuk melayani, tapi ya bisa keblinger begitu. Kenapa ya? Karena memang ya hari ini mohon maaf ya, tatanan sosialnya memang sudah sedemikian cabul, mohon maaf gitu. Ya kalau misalnya kita lihat iklan rokok gitu, tapi yang ditampilin perempuan. Nah itu wajar kalau pada akhirnya kemudian terjadi kerusakan. Jadi naluri jinsiah kalau istilahnya dalam Islam ya, naluri seksual itu dipancing. Dan hari ini banyak faktor yang mampu memancing itu. Kita lihat hari ini dalam kehidupan, aurat bertebaran, kan begitu ya. Aurat itu bertebaran. Jadi kalau pada akhirnya lelaki itu susah mengendalikan syahwatnya, ya jangan heran. Kan seperti itu. Hingga akhirnya salah satu imbasnya ya seperti itu. Tingkat intelektual tidak lagi memiliki pengaruh untuk bisa mengontrol diri seseorang itu. Kalau kita melihat dari sisi kepemimpinan gitu ya, hari ini mencari pemimpin yang dia punya kesadaran untuk melayani rakyat. Nah itu kan sulit ya, apalagi dengan pola kepemimpinan. Jadi pola politik hari ini kan politik transaksional. Jadi untuk bisa mencari pemimpin itu bukan siapa yang punya kapabilitas, tapi mencari pemimpin itu siapa yang punya popularitas. Jadi bukan yang dia cakap, tapi yang dia terkenal, kan begitu ya. Hingga akhirnya ketika terpilih pemimpin itu lupa akan hakikat kepemimpinan yang kalau di dalam Islam itu, kepemimpinan itu dia punya tugas untuk, yang namanya pemimpin itu kan tugasnya untuk mengurusi urusan rakyat. Dan itu kan amanat undang-undang ya. Jadi yang namanya kekuasaan itu adalah mandat untuk mengurusin urusan rakyat, kan seperti itu. Tapi justru hari ini kita melihat bahwa karena sistem politik yang hari ini tegak, gitu, itu adalah sistem politik demokrasinya demokrasi transaksional pula ya, gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau sederhanakan, negara kita ini adalah negara korporatokrasi deh, gitu. Negara korporatokrasi berarti negara yang berorientasi pada kepentingan para korporat, gitu ya. Yang ya kalau kita simpulnya oligarki lah ya, ketika terjadi perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha kan namanya oligarki kan begitu. Makanya tidak heran ketika akhirnya lahir kebijakan yang akhirnya dimunculkan itu adalah kebijakan yang pro pada oligarki itu tadi, yang sama-sama kita tahu lah ya, undang-undang cipta kerja, kemudian menjadikan beberapa proyek yang sebenarnya harusnya bukan proyek yang layak untuk dijadikan sebagai proyek strategis nasional, gitu kan ya. Kemudian yang pada akhirnya karena tadi orientasinya untuk melayani para oligark, gitu ya, para oligarki itu tadi, maka tidak heran kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya dampak ya ke lingkungan misalnya, gitu ya, dengan memberikan ruang untuk bisa membuka ruang investasi. Kemudian pada akhirnya hari ini kita lihat banyak terjadi kerusakan lingkungan, gitu ya, karena banyak akhirnya yang ruang lindung, gitu ya, tempat yang harusnya dia menjadi kawasan lindung pada akhirnya dibuka untuk
tempat wisata gitu ya. Ya, makanya kemarin di Parapat 2 kali banjir bandang kan ya. Nah itu kan karena tadi, jadi topografi wilayahnya sudah berubah. Lah kok berubah? Ya karena pada akhirnya dijadikan kawasan komersil. Yang harusnya kawasan itu dalam kawasan lindung malah diubah menjadi kawasan komersil. Jadi tidak memikirkan sustainable development-nya. Nah jadi seperti itu. Jadi ini semua gitu ya, efek dari ketika manusia mengatur hidupnya sendiri. Gitu. Sementara yang seperti ini kan kalau kita kaitkan dengan Islam harusnya nggak boleh. Di dalam Quran surah Rum ayat 41. Jadi di situ Allah mengatakan dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'annahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan-tangan manusia. Nah itu dia. Nah, kalau kita bilang ini kepinteran gitu ya, hingga akhirnya harusnya diatur malah ngatur. Nah gitu. Jadi Mbok ya sadar gitu bahwa semua kerusakan ini bermula ketika kita menjadikan diri kita tandingan bagi Allah. Gitu ya. Dan ini yang di-approve sama kapitalisme itu tadi, karena kapitalisme menggantikan peran sang pencipta sebagai pengatur semesta. Nah, kita tahu tadi kan Kak Eki bahwasanya banyak banget kerusakan dari dampak kapitalisme kan Kak. Nah, apakah Islam itu mampu menjadi cahaya, menjadi solusi peradaban? Karena kita tahu ya bahwasanya stigma agama hari ini hanya sekedar ibadah Kak. Jadi gimana Kak? Jadi justru ini yang pada akhirnya kemudian menjadi PR gitu ya, menjadi PR buat kita bahwa hari ini kaum muslimin itu hanya memahami Islam dalam tataran perkara yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Jadi Islam itu hanya dianggap sebagai ya sekedar sholat, sekedar ibadah saja gitu. Orang lupa bahwa Islam itu sudah sempurna. Nah, kesempurnaan Islam itu bentuknya apa? Nah, Islam ini adalah sebuah perangkat hidup yang syamil wa kamil. Syamil artinya sempurna, syamil artinya menyeluruh, kamil itu sempurna. Atau kalau kita mau simpulkan, Islam itu terdiri dari dua, satu yang disebut dengan akidah ruhiyah, satu lagi disebut dengan akidah qiyasi. Akidah ruhiyah itulah yang mengatur hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, salat, puasa, zakat, haji, nah itu diatur. Kemudian ada hablum minan nas, gitu ya. Ada hablum minan nas, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian ada yang disebut juga dengan hablum minan nafsi, gitu ya. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Makanya di dalam Islam ada aturan terkait dengan perkara makan minum, gitu ya. Bagaimana? Jadi ketika di dalam Quran itu kan diperintahkan untuk tidak hanya sekedar makanan yang halal, tapi juga thayyib, kan gitu ya. Jadi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi bukan sekedar halal tapi thayyib, begitu. Kemudian juga Islam itu memberikan aturan bagaimana berpakaian. Berpakaian itu bukan cuma sekedar nutup aurat, kan gitu ya, bukan sekedar tertutup auratnya, kan gitu ya. Karena kalau tertutup auratnya ya pakai baju ketat juga nutup aurat namanya. Bungkus ya tempatnya ya. Bungkus. Kalau sekedar mau ditutupin itu gitu. Tapi kan bukan sekedar itu gitu ya. Tapi Islam itu memberikan panduan yang jelas bagaimana berpakaian itu, kan begitu ya. Kemudian Islam juga memberikan aturan bagaimana bertingkah laku atau soal akhlak. Jadi tidak ada satu persoalan pun yang nggak ada aturannya di dalam Islam. Makanya kan Allah katakan wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Jadi Allah katakan sesungguhnya kami menurunkan kitab ini, wa nazzalna 'alaikal kitab, apa itu Quran gitu ya. Tibyana likulli syai', menjelaskan semua persoalan. Berarti kan Quran itu menjelaskan semua persoalan, mampu menjawab semua persoalan. Nah, persoalannya sekarang kitanya enggak sama apa yang penjelasan yang terkandung dalam Al-Qur'an, kan begitu ya. Paham nggak aturannya Allah itu dalam semua aspeknya, aturan Islam itu dalam semua aspeknya? Kan enggak. Maka wajar gitu ya, wong Al-Qur'an hari ini masih jadi sekedar bacaan. Bahkan banyak yang nggak bisa baca Quran, kan gitu ya. Membaca saja aku sulit, gimana memahami, kan begitu ya. Jadi hanya menjadi sekedar bacaan, hanya menjadi sekedar hafalan, tapi tidak menjadi pemahaman bahwa itu adalah konsep hidup yang harusnya diterapkan dalam kehidupan. Maka wajar kalau impact-nya nggak ada. Gitu. Maka kalau ditanya, mungkin nggak Islam? Jelas mungkin, dan sudah teruji dan terbukti.
selama 1300 tahun Islam itu mampu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi ideologi Islam itu sudah teruji selama 1300 tahun lamanya, dan ini diakui oleh salah seorang sejarawan yang namanya Will Durant. Will Durant itu mengatakan apa? Bahwa para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga pada batas yang luar biasa, yang pada akhirnya kemudian para khalifah itu menyediakan berbagai peluang bagi siapapun untuk yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad, gitu ya. Selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Makanya hari ini kita tidak heran, walaupun Islam itu selama 1300 tahun membentang dari benua Asia, Afrika, bahkan sampai ke Amerika kan ya, gitu ya. Kalau nggak percaya nanti coba dilihat ini sejarahnya gitu ya, bahwa sebelum siapa sih penemu Amerika siapa? Christopher Columbus. Sebelum Christopher Columbus itu di sana sudah ada penduduk yang kita sebut dengan suku Indian itu tadi, yang diduga mereka itu sudah beragama Islam. Jadi Islam sudah sampai ke sana lebih dulu sebelum Christopher Columbus itu menemukannya. Dan itu kan yang kemudian diungkap di film 99 Cahaya di Langit Amerika, yang di Langit Amerika. Nah, itu ada gitu. Jadi hari ini kita bisa menyaksikan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar omon-omon, bukan hanya sekedar teori, tapi sudah dipraktekkan sejak masa Rasulullah sampai terakhir runtuhnya khilafah 3 Maret 1924. Begitu. Jadi kalau ditanya bisa enggak cahaya Islam ini diterapkan, pasti bisa, karena konsepnya itu adalah konsep yang yang jelas gitu ya, dan kemudian dia memang sudah terbukti gitu, mampu diterapkan. Nah, berarti tadi dari yang Kakak paparkan bahwasanya ternyata Islam tuh mampu ya kan Kak menjadi solusi peradaban. Lalu apa sih Kak keunggulan peradaban Islam dibandingkan peradaban kapitalisme Kak? Kalau kita mau buat komparasi peradaban Islam dibandingkan dengan peradaban kapitalis hari ini gitu ya. Dari sisi asas saja, aturan Islam itu gitu ya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang dia ya kalau hari ini kita sebagai seorang muslim kan seyogianya kita meyakini gitu ya bahwa Allah itu adalah yang paling tahu apa yang terbaik buat hambanya. Hingga akhirnya manusia itu nggak usah repot-repot gitu ya mikirin dulu apa yang baik untuk dirinya, karena Allah sudah menetapkan aturan terbaik untuknya. Nah sementara kalau di dalam sistem kapitalis gitu ya, hari ini manusia itu dengan segala keterbatasannya gitu yang pada akhirnya kemudian diberikan ruang untuk membuat aturan hidupnya sendiri. Jangankan ngatur orang lain, wong apa yang terbaik untuk dirinya sendiri aja dia nggak tahu kan gitu ya. Maka kalau pada akhirnya muncul banyak problem, apa yang menarik, apa yang baik menurut dia kan belum tentu baik menurut kita, kan begitu ya. Katakan misalnya undang-undang perampasan aset, ya itu bagus untuk rakyat, tapi bagi para pengambil aset dengan cara yang tidak halal kan nggak bagus gitu ya. Nah ini kan menunjukkan kepada kita bahwa ya kalau manusia yang disuruh bikin aturan itu wajar, pada akhirnya kan akan selalu kontraproduktif gitu ya dengan kehidupan dia sendiri gitu. Kenapa? Karena manusia makhluk Allah yang lemah, terbatas dan punya banyak kekurangan. Maka kalau aturan-aturannya itu banyak yang saling bentur satu sama lain, wajar. Sementara kalau aturan Allah kan enggak, gitu ya. Jadi aturan Allah itu sudah rigid, sudah diturunkan lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah ya kita tinggal meniru saja, gitu ya. Kalaupun ada persoalan yang baru, kita tinggal menggali saja dari sumber yang ada. Jadi tidak kemudian didasarkan semata-mata karena semata-mata atas dasar akalnya manusia. Kenapa? Karena akal manusia terbatas, maka dia juga terbatas untuk mengetahui apa yang baik atau apa yang buruk untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, kan begitu. Kemudian yang kedua, Islam itu punya keunggulan bahwa aturan Islam itu dia adalah aturan yang aturan yang sudah teruji dan terbukti. Kenapa? Karena hari ini kita menyaksikan bahwa satu-satunya aturan yang terbukti mampu memberikan kesejahteraan, mampu menjadi rahmatan lil alamin itu kan memang hanya Islam, kan begitu ya. Ya,
kita bayangkan hari ini, sejak Islam runtuh 3 Maret 1924, gitu kan ya. Semakin kesini, kehidupan dunia itu bukan semakin baik, tapi malah semakin buruk kan. Semakin kacau, gitu. Tingkat kesejahteraan manusia makin menurun, kondisi moral manusia itu semakin hancur, kan seperti itu. Nah, hingga akhirnya kemudian kita menyaksikan bahwa sistem kapitalisme hari ini itu adalah sistem yang dia terbukti gagal gitu ya untuk bisa mengatur manusia, sementara aturan Islam itu teruji gitu ya dengan berbagai macam keunggulannya. Dan satu lagi, aturan Islam itu bersifat universal. Jadi kalau hari ini ada tudingan terhadap Islam bahwa Islam itu adalah aturan yang dia hanya untuk muslim saja, nah ini adalah tudingan yang nggak tepat gitu ya, karena Islam itu adalah aturan yang universal yang kalau misalnya kita kembalikan ke Quran kan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kuutus kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka sejak Islam tegak di Madinah, ya memang penduduknya itu heterogen. Makanya di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Nasrani, kan nggak semuanya Muslim. Begitupun ketika pada akhirnya Islam itu tersebar sampai ke wilayah Eropa. Nah itu kan justru mayoritas penduduknya non-Muslim, tapi pemimpinnya Muslim. Aturan yang mengatur adalah aturan Islam dan baik-baik saja, gitu kan ya. Karena Islam itu kan punya aturan yang mengatur, menghormati ya perbedaan itu tadi. Jadi tidak mempermasalahkan karena ada aturan lakum dinukum waliyadin kan gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan perbedaan itu. Tapi justru hari ini kita melihat di dalam kapitalisme hari ini yang terjadi justru tirani. Kalau hari ini kita katakan ada demokrasi, gitu ya, ada demokrasi. Demokrasi itu kan suara mayoritas, gitu ya, berpihak pada suara mayoritas. Beberapa kali survei dilakukan, ketika dilakukan kepada masyarakat itu ditanya, pengen nggak diterapkan syariat Islam? 70% lebih, bahkan itu sekarang sudah meningkat ya, sudah 90% lebih ketika ditanya, pengen nggak diterapkan syariat Islam? Pengen. Nah kalau misalnya hari ini masyarakatnya pengen untuk diterapkan syariat Islam, kira-kira ridho nggak, legowo nggak kalau misalnya penguasa negeri Muslim deh, gitu, mau nggak nerima masukan, gitu ya, keinginan dari rakyatnya ini tadi untuk mengatur hidup mereka tuh dengan Islam itu tadi. Kenapa? Saking sudah lelahnya gitu. Hari ini terjadi apa yang disebut dengan tirani minoritas atas mayoritas. Mayoritas menginginkan penerapan syariat, tapi dipaksa untuk tidak boleh terikat pada syariat, tidak boleh diatur dengan syariat. Dan di negeri kita kan sudah pernah dicoba ya. Dulu sempat ada Piagam Jakarta yang itu yang mengatakan bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam gitu ya bagi pemeluk-pemeluknya. Apakah kemudian itu digolkan? Emang nggak berhasil kan? Gitu. Dengan alasan apa? Oh ini nggak kompatibel. Kenapa? Kan di sini ada ada yang beda agama. Loh, kalimatnya tuh jelas. Ya kan? Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Loh itu ya ditolak. Nah, akhirnya kan justru yang hari ini terjadi di dalam sistem demokrasi, di sistem kapitalisme sekuler hari ini adalah tirani. Bahkan hari ini kita menyaksikan orang-orang yang berani lugas menyuarakan syariat justru dituding sebagai radikal. Radikal, intoleran gitu. Jadi lebih takut orang diajak ngaji sekarang daripada diajak dugem kan gitu. Ini loh aneh, kan begitu ya. Makanya Islam itu unggul tadi dari sisi itu. Kemudian dari sisi peradabannya sendiri gitu ya. Dari sisi peradabannya sendiri hari ini kita menyaksikan bahwa Islam itu satu-satunya satu-satunya peradaban yang dia itu mampu meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang begitu banyak. Nggak justru kayak sekarang, makin maju teknologi, makin hancur moralnya masyarakat. Jadi makin mengalami kemajuan dalam hal teknologi, tapi terdegradasi secara moral. Sementara kalau dulu tidak. Semakin maju secara teknologi, semakin kebermanfaatan itu bisa dirasakan, kebaikan itu bisa dirasakan, kan seperti itu. Masya Allah banget ya Kak, dari pemaparan yang Kakak bilang tadi, ternyata Islam itu mengatur dari bangun tidur sampai bangun negara kan Kak. Lalu, jadi Jawa mau tanya ini Kak,
Kalau memang Islam itu solusi dari permasalahan peradaban hari ini, mungkinkah kaum muslimin itu percaya dan mampu menghadirkan kembali peradaban Islam? Dan bagaimana nih caranya, Kak? Bukan harusnya mungkin, pasti mungkin. Gitu ya, pasti mungkin. Kenapa kita berani katakan pasti dan mungkin, bahkan sangat mungkin? Karena yang berjanji untuk bisa membangkitkan kembali umat Islam itu tadi, menjayakan kembali umat Islam itu sendiri itu ya Allah gitu. Ya kita kan tahu ya Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ngingkarin janji kan begitu. Makanya di dalam Quran itu Allah mengatakan apa, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Apa janji Allah di sana? La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim. Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan sebagaimana kekuasaan yang pernah Allah berikan kepada generasi sebelum mereka. Jadi kalau dalam terminologi Islam itu kan ada istilah asyada gitu ya, ada kemudian ada as-sultan. Tapi kenapa Allah gunakan di dalam ayat ini itu kata yastakhlifa kama istakhlafa? Karena sesungguhnya kekuasaan yang nanti Allah janjikan di kemudian hari nanti, di masa depan nanti itu adalah kekuasaan dalam bentuk yang sama seperti yang Allah janjikan kepada generasi sebelum kita. Gitu ya. Apa itu? Itulah yang disebut dengan khilafah. Jadi khalafa yastakhlifu khilafah. Jadi akar katanya itu khilafah. Jadi kekuasaan sebagaimana kekhilafahan Islam sebelumnya. Gitu ya. Yang itu nanti akan tegak kembali. Gitu. Yang nanti ketika nanti kekhilafahan itu berhasil tegak, maka Allah katakan apa? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzii irtadalahum. Jadi sudah dikasih kekuasaan, Allah teguhkan bagi mereka atas agama yang Allah ridhoi itu tadi. Justru orang itu akan semakin kokoh dalam keimanannya. Kalau zaman sekarang kan justru enggak. Orang malah ragu dengan agamanya. Orang nggak pede loh hari ini terikat pada syariat. Anak muda malu loh ngakui dirinya muslim. Malah jadi akhirnya identitas keislaman itu malah lenyap hari ini, hilang hari ini gitu ya, identitas sebagai muslim itu tadi. Nah, Allah justru mengatakan tidak hanya diberikan kekuasaan, tapi Allah teguhkan bagi mereka agama yang diridhoi. Kemudian apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim anna. Dan Allah akan mengganti keadaan mereka menjadi aman sentosa. Jadi kalau hari ini kita hidup dalam ketakutan, kemudian kekhawatiran gitu ya. Ya kalau misalnya di Palestina mereka hidup dalam cengkeraman ketakutan karena setiap saat bom-bom dari Israel itu membombardir mereka secara terus-menerus kan seperti itu ya. Sementara kita hari ini hidup dalam ketakutan, besok anakku bisa sekolah enggak ya, besok anakku bisa makan enggak ya, nanti kalau aku sudah tamat kuliah nah gitu ya, gampang dapat kerja enggak ya, yang kerja banyak di PHK, gimana saya ini yang belum kerja kan begitu ya. Itu kan ketakutan. Tapi Allah bilang apa? Setelah diteguhkan agama yang diridhoinya, Allah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim aman. Allah ganti keadaan mereka dari ketakutan menjadi aman sentosa. Gitu. Nah itu janjinya Allah. Nah pertanyaannya sekarang balik ke kita. Kalau Allah yang sudah janji, kira-kira mungkin nggak Allah itu dusta? Mungkin. Maka sebagai seorang muslim kalau ditanya, bisa nggak ya, yakin nggak gitu kaum muslimin? Nah ini jadi PR bareng-bareng gitu. Kalau hari ini banyak orang yang nggak percaya, maka buat mereka percaya. Kenapa mereka bisa nggak percaya? Karena bisa jadi mereka tidak mengenali agamanya. Maka ini menjadi PR buat Zahwa, buat anak-anak muda yang lain gitu kan ya, generasi muslim yang lain, ayo gitu loh, ayo kenali lagi agama ini, kesempurnaan agama ini itu dikenali. Kalau kita sudah kenal dengan agama ini, kita akan jatuh cinta karena semua perangkatnya itu mempesona. Hingga akhirnya kita tuh nggak perlu gitu loh melirik aturan yang lain di luar Islam, saking paket lengkap. Kamar mandi aja diatur, masa ngatur negara nggak diatur? Aneh kan gitu. Mau tidur aja diatur gitu loh. Apalagi perkara yang jauh lebih besar, nggak mungkin nggak ada aturannya, pasti ada kan gitu kan. Nah ini, maka kalau mau yakin masih kenal kan gitu. Kalau nggak kenal maka ta'aruf dulu. Ayo ngaji kan kuncinya begitu. Ketika kita sudah memahami Islam, kita akan terpesona dengan kesempurnaan Islam itu tadi. Dari situ kita akan muncul kerinduan. Kapan ya Allah bisa merasakan semua keindahan itu?
Nah kalau misalnya belum terwujud, ayo berjuang bersama mewujudkan apa yang Allah janjikan. Song janjinya Allah itu, jangan cuma tunggu, kan gitu harusnya gitu. Jadi jangan cuma nunggu janjinya Allah gitu loh. Ayo perjuangkan, ayo bareng-bareng, karena nggak bisa berjuang sendiri. Rasul juga nggak sendirian kok berjuang, apalagi kita. Jadi kita tahu ya Kak, bahwa tadi kita udah bahas tentang dampak buruknya kapitalisme, keunggulan peradaban Islam, bagaimana Islam mengatur kehidupan, lalu apa sih bukti konkretnya, lalu bagaimana sih menerapkannya. Nah, apa sih harapan Kak Eki ini terhadap umat muslim hari ini dan juga pemimpin muslim, khususnya hari ini loh Kak. Kita tahu ya bagaimana hari ini. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi harapan hari ini, harapannya cuma satu. Saya berharap kerinduan saya pada hari ini untuk bisa diatur kembali dengan aturan Allah ini juga dirasakan oleh muslimin yang lain. Juga dirasakan oleh penguasa muslim yang lain. Kenapa? Karena Allah sendiri gitu ya, sudah mensifati umat kita ini menjadi umat yang terbaik kan. Jadi Allah itu kan mengatakan kalian ini adalah umat yang terbaik. Yang dari sekian banyak umat, ya kalian ini yang dipilih sama Allah kan begitu ya, jadi umat yang paling baik. Tapi kebaikan yang sudah Allah sematkan dalam diri kita hari ini nggak nampak kan begitu ya, nggak nampak. Kenapa? Karena ya tadi Islam itu belum tampak rahmatan lil alamin. Maka kalau hari ini saya boleh berharap, karena kita tahu bahwa Islam ini adalah aturan Allah yang terbaik gitu ya, yang mengatur, yang dia itu Allah garansi sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, baik muslim non muslim gitu kan ya, dan seluruh alam semesta. Maka saya berharap sekali gitu ya, agar aturan Islam ini tadi pada akhirnya kemudian bisa menjadi proyek bersama gitu ya. Kembalinya aturan Islam yang nanti akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ini menjadi proyek bersama umat Islam hari ini dan ke depan. Dan ini nggak bisa cuma satu kelompok atau individu per individu. Jadi memang butuh ada gerakan bersama gitu ya, untuk memperjuangkan secara bersama-sama agar pada akhirnya aturan Allah yang sempurna ini tadi pada akhirnya bisa diterapkan. Dan kemudian saya ingin mengingatkan bahwa kunci keberkahan itu, kalau di dalam Quran surah Al-A'raf itu ya, Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ini kuncinya. Allah menjanjikan apa? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka akan kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka kalau mau merasakan keberkahan ini tadi, penuhi kuncinya tadi. Buka pakai dua kunci ini tadi. Apa? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah kalau misalnya kita masih terus berada dalam situasi begini, nah berarti kita masih mengikuti apa yang di ayat penutup ayat itu tadi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka apabila kamu ingkar, maka kami azab, kami hukum kamu atas apa yang kamu buat. Berarti ya kalau hari ini kita merasakan kegelapan, ya jangan salahkan Allah, kenapa ya Allah gitu ya. Jadi introspeksi. Yang salah kita hari ini, kita masih abai dengan aturannya Allah, bahkan kita enggan diatur dengan aturan Allah, bahkan orang yang memperjuangkan dikriminalisasi. Jadi sehingga kalau kita mau meraih keberkahan yang Allah janjikan gitu ya, rahmat Allah itu turun dari langit dan dari bumi itu tadi, penuhi kuncinya, yaitu dengan cara iman dan takwa. Dan iman dan takwa itu dibuktikan dengan ketaatan sempurna kepada aturannya Allah. Kan gitu ya. Jadi aturan Allah yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan itu dipakai. Jangan cuman diketahui, apalagi kalau sampai nggak tahu itu kelewat. Kan gitu ya. Jadi itu kuncinya tuh di situ. Maka ini yang harusnya kemudian setiap muslimin, begitu juga penguasa muslim, ini juga jadi proyek bersama. Bagaimana pada akhirnya kemudian ini semua bisa aturan Islam yang sempurna ini pada akhirnya bisa diwujudkan agar keberkahan dari Allah itu bisa diterima. Terima kasih kepada Kak Eki yang mau menjadi narasumber Muslimah Daily hari ini, yang mau memberikan insight sangat-sangat mindful
tentang peradaban Islam yang mungkin gak banyak orang yang tahu gitu kan Kak. Nah, semoga harapan Kakak dan itu bisa terkabul dan menjadi harapan bagi seluruh umat muslim hari ini ya Kak. Oke. Itulah peraturan-peraturan Islam yang bisa membawa dunia terang. Jadi nggak ada lagi yang namanya Indonesia gelap, dunia gelap. Insya Allah. Cukup sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.